Tapi saya melakukan proses perizinan rumah roja sebelum jadi pegawai di dinas perizinan. Saya pengen rumah roja ini buat orang senyum, buat orang bahagia ketika masuk. Jadi nggak bikin pusing, gitu kan? Dan konsepnya ini adalah konsep usaha UMKM. Selamat sore rekan-rekan ikutan podcast. Kali ini saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol sama sebenarnya ahli media DPM PTSP. Cuman kali ini saya pengen ngobrol dia sebagai yang punya rumah roza lah. Ini makanya bajunya saya suruh pakai baju rumah roza nih, Pak Risep Pantri Roza ya. Pak Risep, sore ini kita ngobrolin soal kita kan di perizinan nih. Jadi Pak Risep ini kan selaku yang menyediakan izin dan orang yang melakukan perizinan. Jadi ada dua sisi nih. Saya pengen sampaikan ke teman-teman. Dualisme ini seperti apa nih? Pak, gambaran Pak Risep ini lebih enak izin-izin di WKL ini kayak mana? Susah, mudah, atau kayaknya apa yang perlu kita benahin lah? Ini kita ngobrol santai aja. Oke, coba. Bro. Terima kasih ini udah diundang di podcast ini. Luar biasa, dikasih kepercayaan sebagai UMKM juga sebagai pelaku pelayanan. Saya sih melihatnya, saya pikir ini nggak perlu dipandang secara subjektif ya. Betul saya ada pegawai, tapi pegawai di perizinan. Tapi saya melakukan proses perizinan rumah roja sebelum jadi pegawai di dinas perizinan. Dinas Modal perizinan. Yang pada mulanya di jidat saya ini Pak Bro, buat izin itu ribet, susah. Gambarannya ya? Ya. Saya pikir ngapain lah buat izin. Tahu juga legalitas itu masih usaha mikro gini. Saya coba karena ada desakan beberapa teman, buatlah legal. Bila perlu nanti ke depan sampai ke halal. Dan ternyata buat izin itu simple, mudah. Hari itu NDB saya langsung keluar. Tidak lama kemudian Indonesia keluar. Ini asik. Kenapa saya bilang asik ini Pak Bro? Saya pernah jadi pelaku usaha dan saya jadi pelayan hari ini, pelayan perizinan. Jadi bahasanya begini mungkin ya. Bagaimana punya kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, empati. Jadi ketika orang sudah pernah buat izin, hari ini tugas di perizinan, kalau nggak bagus terlalu. Gitu. Ya. Makasih, ini berarti dengan adanya Pak Risep perizinan justru malah bisa menularkan kebaikan. Betul. Orang-orang yang belum punya izin kita ajak, ayo dong mungkin izin. Kita gak ribet segala macam. Justru kita malah memperbaiki yang kurang-kurang nanti di mana ya kita benahin. Mungkin inilah keinginan Pak pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Haji Raden Adipati Surya, bahwa menempatkan orang-orang itu ya sudah memang dia punya basic di situ dan dia bisa mengembangkan potensi dia di situ. Jadi Pak Risep, kedua, ini rumah roja ini berkembang terus ini makin lama makin rame ini. Ini biar teman-teman di UMKM lain ini tahu juga lah apa sih di rumah roja itu barangnya apa saja, terus mulai ngebukanya, terus siapa saja di sana. Sekarang saya dengar ini makin banyak yang nitip di sana, itu gimana ceritanya itu? Ayo. Jadi konsep awal sebenarnya ini termasuk usaha mikro yang dimulai dari hobi istri yang buat kue. Tapi saya bilang lama-lama pasca ketika dia resign dari sebuah rumah sakit, kenapa nggak jadikan usaha? Karena orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang hobi dan pekerjaannya sama. Kamu hobi buat kue, kenapa nggak terusin jadi usaha? Oh ya juga kata dia. Jadi kami berbagi tugas lah. Istri saya proses produksi, saya promosi. Kenceng lah di media sosial karena hari ini luar biasa media sosial ini Pak Bro. Kita bisa promo gratis di mana-mana. Kemudian respon pasar bagus. Dan ada beberapa standar kelayakan usaha. Dulu saya kebetulan di manajemen kuliahnya. Ada materi namanya studi kelayakan bisnis. Jadi pengen tahu respon pasar. Apakah usaha ini layak atau tidak itu
Salah satunya adalah lihat respon pasar selama 6 bulan. Stabil tidak? Karena kebanyakan orang kalau produk baru kan kepo, Pak. Iya. Kalau istilah anak sekarang. Nah, ketika 6 bulan respon pasar bagus, saya pikir ini layak untuk diteruskan. Mau online atau offline. Nah, konsepnya Rumah Roja, cake, cookies, dan coffee. Sebenarnya ada satu lagi, tapi buat judulnya jadi tambah banyak. Jadi saya pikir nggak perlu, paling nggak itu fokus utamanya. Usaha utamanya itu brownies, kukus, dan brownies panggang, serta kue tart. Kue tartnya ada yang standby, ada yang by order. Setiap hari kami standby kan 3-4 kue tart. Jadi orang datang tinggal kasih tulis nama. Dan usaha pendampingnya adalah teman-teman UMKM yang ada di Waikanan. Kopi dalam kemasan, kalau istilahnya standing pouch. Ada 14 brand kopi asli Waikanan. Di situ ya. Ya. Kemudian keripik, renggina, grudi. Kemudian Bunda Diah punya stik ikan, lele, dan segala macam. Catatan terakhir saya ada 32 UMKM yang titip barang di Rumah Roja. Paling tidak, Rumah Roja itu salah satu tempat bagi UMKM di Waikanan untuk tempat pemasaran. Apalagi Alfa dan Indomaret hari ini sudah mulai membuka untuk teman-teman UMKM. Saya lihat kemarin, karena UMKM Waikanan sudah banyak barangnya, tapi paling tidak salah satu tempat usaha UMKM Waikanan ada juga di Rumah Roja. Oh, mantap. Ke depan Rumah Roja ini mau bikin apa ya? Mau bikin cabang lagi atau UKM yang dari luar mau masuk atau kita masih idealisme dengan produk lokal kita? Ya inilah mungkin ya. PNS nyambi, birokrasi nyambi usaha yang istri lakukan. Kadang-kadang tersirat di jidat kita ini, Pak Bro, ada idealisme. Iya. Contoh satu, saya dari awal logo yang saya buat, seperti baju ini, betapa kencangnya saya harus ada kata-kata Waikanan di sini. Oke. Jadi saya pengen konsep-konsep ini seperti konsep Dagadu dan konsep joget Dagadu yang masih cuma dan hanya di Waikanan. Kadang-kadang terpikir ya bahwa pengen buka cabang dan mana-mana berusaha maju, tapi saya pikir gini, ini harus ada di Waikanan, ini kekhasan Waikanan. Jadi ada semangat Waikanannya di situ, termasuk kopi kita. Kan kopi kita luar biasa produksinya, kenapa harus jual mentah? Ini jual yang sudah siap pakai, siap saji, ini luar biasa hari ini. Yang pasti ekonomi rakyat maju, ekonomi berputar di Waikanan, orang nggak perlu beli kue di luar sana, cukup beli di Waikanan. Kemudian ekonomi bergerak, usaha kopi maju, wah, alhamdulillah ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi kembali lagi berarti Rumah Roja memang ada tulisan Waikanan itu ada artinya ya. Ya. Jadi kayak saya terpantik juga kayak Dagadu Jogja. Jadi Dagadu itu dari Jogja. Rumah Roja Waikanan berarti emang khasnya Waikanan. Dan yang saya perlu apresiasi bahwa Rumah Roja ini menampung banyak UMKM. Kalau lebih tadi 32 ya Pak Risep ya. Berarti kita kan Pak Bupati juga ada target sebenarnya menumbuhkan UMKM di Kabupaten Waikanan. Ini semoga ke depan dengan adanya dan nanti ada rumah-rumah Roja lain juga nggak apa-apa ya. Jadi di kecamatan lain kita bikin juga yang biar menggeliat. Dan produksinya bukan bahan mentah ya. Jadi kalau bisa sudah bentuknya kopi tadi sudah bentuk barang siap saji. Jadi sudah ada 18 merek kopi. Dan Waikanan ini dulu juga termasuk yang brand kopi yang dinikmati terkenal lah. Sudah sampai di mana-mana. Semoga Cake Roja ini menjadi salah satu pioner lah, di pioner UMKM di Kabupaten Waikanan. Semoga saya pengen close statement juga, ini masih ada waktu stop dulu nggak? Oke, Pak Risep Pantri Roza, kita sudah sore ngobrol-ngobrol tentang Rumah Roja. Yang sekarang coba ada closing statement dari Pak Risep, harapan bisa atau hal yang ingin disampaikan ke pelaku usaha mikro di Kabupaten Waikanan dan Waikanan bagaimana ke depan ini terkait izin usaha. Silakan Pak Risep. Oke, terima kasih ini Pak Bro. Ini pertumbuhan UMKM di Waikanan ini luar biasa. Bahkan
kemarin paparan Pak Bupati mengatakan bahwa ada ribuan UMKM di Waikanan. Ini hal yang sangat menarik, hal yang luar biasa. Kenapa Pak? Karena daerah-daerah agro seperti kita, itu kebanyakan penduduknya itu bertani, berkebun, berusaha di Waikanan atau di tempat-tempat lain, tapi membelanjakannya di luar Waikanan. Dengan tumbuhnya ribuan UMKM di Waikanan, beberapa kebutuhan-kebutuhan yang harus dicari ke kota hari ini ada di Waikanan. Butuh kopi bagus, yang roastingnya bagus, itu ada di Waikanan. Butuh makanan-makanan ringan yang berkualitas ada di Waikanan. Jadi selama ini kan ada istilah jasa titip, kemudian kirim lewat jasa pengiriman. Hari ini ada di Waikanan. Ekonomi Waikanan tumbuh. Ekonomi Waikanan tumbuh, angkatan kerja baru meningkat. Ekonomi bergerak di Waikanan. Saya yakin ini pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ini luar biasa. Yang ujung-ujungnya sebagian besar ekonomi di Waikanan ini yang beredar ini kita di dalam ini. Jadi ini luar biasa. Karena apa? Pelayanan perizinan yang sekarang demikian mudahnya, kemudian berusaha juga sudah luar biasa hari ini, dan efeknya adalah perekonomian Waikanan meningkat. Seperti kata Pak Bupati, bukan mimpi untuk unggul dan sejahtera itu bukan sebuah mimpi. Kenapa? Ya ini pelayanan luar biasa. Saya 2002 jadi PNS Pak Bro, hampir 20 tahun. Saya sangat merasakan perbedaan pelayanan birokrasi dulu dan sekarang. Hari ini luar biasa. Bahwa pelayanan terhadap masyarakat luar biasa. Termasuk di Rumah Roza. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap kami. Terlepas saya juga PNS, tapi saya merasakan sekali bahwa konsentrasi dan keseriusan pemerintah untuk konsen ke UMKM ini luar biasa. Dan ekonomi Waikanan tumbuh. Ekonomi Waikanan bergerak. Ini yang saya pikir closing statement saya, bahwa hari ini UMKM tumbuh dan ekonomi Waikanan baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Risep. Closing statementnya memang harapan kita bersama lah, harapan Bupati, ASN mungkin, bagaimana UMKM ini bisa tumbuh terus. Karena kita tahu Kabupaten Waikanan ini salah satu penyumbang penanaman modalnya adalah 97% dari UMKM. Bagaimana ini tumbuh, ya tugas kita bersama-sama lah dari masyarakat juga. Ayo kita punya bisa juga bergabung di Rumah Roza, ini pionirnya juga. Semoga ke depan ada rumah-rumah Roza yang lain ya Pak Risep ya. Jadi ini menjadi hal yang baik untuk Kabupaten Waikanan. Terima kasih sudah bergabung di ikutan podcast, dan semoga ini bisa terus berkembang menjadi hal-hal yang baik, informasi yang positif, dan ajang promosi juga ya, tidak apa-apa ya, yang penting Waikanan semakin maju dan sukses juga untuk rumah Rozanya juga Pak Risep, dan semoga bisa terus berkembang ya, walaupun tadi nggak bikin kamu cabang, yang penting Rumah Roza Waikanan kita bikin nasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.